Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam sehat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya mencoba merefresh kembali atau memberikan beberapa pendalaman tentang materi kelayakan bisnis pemasaran dan IoT serta aspek teknik dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Ini yang Anda harus tahu ya. Jadi ada satu tulisan yang menyorot pada 7 tren teknologi yang merubah dunia digital marketing pada tahun 2018. Yang pertama ada Artificial Intelligence, yang kedua Internet of Things, 3 Virtual Reality, 4 Augmented Reality, yang kelima Live Streaming, yang keenam algoritma search engine, dan yang ketujuh e-commerce dan sosial media. Beberapa hal mungkin kalian sudah pasti paham, terutama yang terakhir tentang e-commerce dan sosial media sudah lekat dalam keseharian. Kemudian juga live streaming, beberapa produk malah menjual produknya dalam live streaming. Kemudian algoritma search engine ini terkait dengan sesuatu yang sebenarnya sudah juga lekat dengan kehidupan kita, tentang misalnya menyebut salah satu engine yaitu Google Search. Nah, ini juga diperbarui. Jadi ada suatu trik khusus agar produk kita dapat mudah ditemui. Kemudian ada virtual reality dan augmented reality, yang dua hal yang sebenarnya cukup berbeda, bertolak belakang. Sebenarnya pada masa pandemi ini kita bisa melihat kedua hal ini terjadi. Virtual reality ya, suasana nyata, kondisi nyata diubah menjadi kondisi virtual. Ini memang belum banyak berarti, tapi kedepannya dimungkinkan akan berkembang. Sebagai contoh, apabila kita saat pandemi ini ingin membeli sesuatu, pasti terhalang dengan antara lain adanya aturan pembatasan kegiatan sosial bermasyarakat yang antara lain dalam bentuk PPKM. Nah, bagaimana kita tetap bisa melakukan penjualan, antara menyediakan toko-toko virtual ya. Tapi memang belum ada di kita, jadi kita bisa melihat masuk ke suatu kondisi virtual, seolah-olah kita berbelanja, seolah-olah kita memegang barangnya. Nah, itulah virtual reality. Kemudian ada artificial intelligence, beberapa alat bantu seperti di handphone dikenal dengan istilah Siri. Nah, augmented reality ini terbalik dengan virtual reality. Jadi kalau tadi kondisi nyata diubah ke virtual, sekarang kondisi virtual diubah menjadi kondisi nyata untuk augmented reality. Nah, kita sekarang berbicara tentang Internet of Things. Ini menjamur di mana-mana, Internet of Things. Nah, apa itu Internet of Things? Nah, pada dasarnya sekarang ini kita sudah tidak lagi yang bersifat stand alone ya, atau berdiri sendiri. Sebagai contoh, sekitar 15 tahun yang lalu itu, misal sebagai contoh, seorang gamer memainkan gamenya, dia bisa stand alone, main sendiri. Jadi bertempur dengan sesuatu yang sudah dibuat oleh si pengembang komputer. Sekarang tidak lagi. Kita sudah tidak stand alone, tapi terhubung ke banyak perangkat orang lain. Kita bisa berperang misalnya dengan game yang sifatnya pertempuran dengan orang lain. Ya. Tidak lagi dengan apa yang dibuat oleh komputer tersebut. Kemudian ada lagi, akibatnya kalau kita lihat di dunia marketing, itu akan mengurangi biaya dan energi. Jadi kita tidak perlu lagi bersusah-susah, kita sudah terkoneksi. Produsen bisa memaksimalkan produktivitas, kita sudah mengetahui produk apa yang paling banyak konsumen minati, dan mengetahui asal muasal datangnya permintaan dan tingkat persaingan. Apa contohnya? Ya, apa contoh nyatanya? Saya sudah cari beberapa contoh ya. Nah, ini sekaligus juga memberikan masukan kepada
kalian para mahasiswa yang terutama pada semester akhir atau pada saat semester ini akan menyusun tugas akhirnya, gunakanlah literatur yang terkini. Sebagai contoh ini, ya. Tulisan ini walaupun hanya abstraknya kita tahu, dia ditulis di bulan atau diterbitkan di bulan April tahun 2020. Ya, 1 tahun lebih dari saat sekarang. Masih dianggap sebagai sesuatu yang up to date. Di sini dikatakan strategi komunikasi pemasaran kopi melalui digital planner. Nah ini tadi seperti tadi search engine. Sebenarnya saya mencari tulisan IoT kopi misalnya. Ternyata dapatlah tulisan ini, di mana di sini melihat tentang bagaimana area DKI, ya. Area DKI dengan potensi bisnis yang luar biasa, ya, karena merupakan area padat penduduk dan padat akan kegiatan bisnis secara perekonomian lainnya. Nah, ini akan dicoba cari tahu area padatnya sebelah mana, bagaimana sebenarnya komposisi penduduknya, baik dari sisi umur, dari sisi pendapatan, juga dari sisi kesukaan dan lain-lain. Nah, serta perekonomian lainnya. Biasanya ada kaitannya antara bisnis perekonomian di suatu daerah dalam kondisi tertentu dengan konsumsi sesuatu. Di sini juga dikatakan bahwa di sini tema IoT, penentuan strategi komunikasi yang sesuai. Jadi permasalahan berbasis digital adalah suatu strategi yang cukup vital dan sangat dominan untuk meningkatkan jumlah pangsa pasar konsumen. Jadi kita tidak lagi melakukan misalnya door to door, tetapi penelitian yang selanjutnya, karena penelitian yang sebelumnya karena kita memang sudah terhubung dengan internet, kita lebih mudahkan untuk mengetahui hasilnya. Nah, di sini juga dinyatakan kopi telah dianggap memiliki pangsa pasar besar dalam industri, sehingga proses produksi dan penjualnya membutuh strategi untuk ditingkatkan atau minimal bertahan di pasaran. Memang pada saat ini begitu banyak khusus untuk kopi, begitu banyak tawaran-tawaran tentang bisnis kopi tersebut. Nah, di sini ini salah satu contoh implementasi dari Internet of Things dalam strategi pemasaran. Kemudian yang lain adalah ini. Ini juga baru, tahun 2021 ya. Desain Internet of Things untuk optimasi produksi pada agroindustri karet. Nah, ini memang masih membidik atau mengangkat suatu komoditas agroindustri atau agro-based industri yang memegang peranan cukup penting sebenarnya ya di Indonesia, karena tahun sebelumnya malah dikatakan ini merupakan salah satu industri strategis dalam MP3EI ya, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia. Tapi ini 2011 sampai 2025, semoga masih digunakan. Nah, di sini diketahui bahwa Sumatera penghasil utama karet sebesar 63%. Ya, karena memang di sana sudah terpetakan bahwa di Sumatera itu memang pusat produksi karet. Kemudian ditambahkan pula ada informasi sebagai Indonesia tergabung dalam International Tripartite Rubber Council, penghasil karet alam terbesar di dunia, 3 orang ini ya, 3 negara ini. Ya, jadi mendesain ya, penelitiannya adalah mendesain IoT untuk optimasi produk pada agroindustri karet. Nah, di sini disebutkan bahwa bisa dipantau menggunakan sensor ya. Sebenarnya juga ada GIS ya, Geographic Information System ya. Jadi itu juga bisa melihat mana sebaran-sebaran daerah yang kaya akan karet ya. Nah, sehingga pada dasarnya nanti akan dapat dipantau terus ya, berapa jumlah produksi karet. Jadi memang data-data sudah dikumpulkan, dimasukkan ke dalam suatu sistem ya. Sistem tersebut terhubung
dalam Internet of Things yang orang-orang tertentu atau kebanyakan bisa mengaksesnya, ya. Sehingga di sini dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah produksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan produksi aren. Ini contohnya. Kemudian kita melangkah ke aspek materi yang kedua, yaitu tentang kelayakan teknis teknologis. Nah, kalau kita melihat tentang kelayakan teknis teknologis, kita tidak bisa lepas dari apa yang akan kita hasilkan, ya, produk dan atau jasa. Jadi menentukan ide produk dan seleksi. Jadi ini seperti yang saya sudah ingatkan 2 minggu lalu masalahnya, bahwa jangan dilupakan bahwa kalian sudah harus punya apa ide produknya, desain awalnya bagaimana, membuat prototipe dan pengujian dan implementasi. Sebagai contoh begini, apa yang saya sudah kerjakan, kami sudah kerjakan dalam hal ini, misalnya memproduksi salah satu jenis kopi tentang kopi yang inovatif, ya kami anggap inovatif, yaitu kopi fermentasi atau lebih dikenal dengan wine coffee. Wine coffee ini salah satu yang kami sedang diskusikan dan sedang kami amati terus-menerus adalah proses produksinya yang memakan waktu cukup lama, sekitar 21 hari. Nah, ini menjadi suatu suatu catatan yang penting, karena tidak bisa segera dilepas ke pasar setelah proses kopi dihasilkan, ya. Uji kopi harus perlu 21 hari. Kemudian kami juga sedang melakukan desain awal produk, ya. Ada 2, yang satu dalam bentuk kopi biji, yang satu sudah digiling, ya. Tadinya malah ada 3, satunya adalah kopi yang belum di roasting, ya. Jadi masih kopi green bean-nya tadi. Nah, ini mengapa demikian? Karena kami menilai bahwa konsumen kopi mempunyai preferensi sendiri, ya. Kalau ada yang 3, ada light roasting, medium roasting, dan dark roasting. Itu dia beda-beda hasilnya. Dan ternyata juga secara pengamatan secara visual menggunakan organoleptik, bahwa ketiganya mempunyai sensasi yang berbeda. Apabila dia sampai ke dark roasting, kemungkinan dari hasil itu adalah akan hilang aroma fermentasinya. Kalau red roasting masih terasa banyak aroma fermentasi, tapi kemungkinan besar dia tidak seperti kopi yang sebenarnya. Nah, ini masih kami uji coba dengan juga uji pemasaran. Kelihatannya kami berkesimpulan sementara bahwa memang konsumennya berbeda, bukan konsumen pengopi pada umumnya. Nah, setelah ini hal yang lain yang harus diperhatikan pada aspek kelayakan teknis teknologi ada proses yang digunakan atau teknologi yang digunakan dalam volume produksi. Sebagai contoh, kita sekarang ada di Indonesia, di mana jumlah penduduknya adalah sekitar 270-an juta, ya. Sehingga teknologi yang digunakan disarankan yang bersifat padat karya, ya. Padat karya itu berarti menggunakan banyak manusia, ya, karena juga berarti membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga harus ada volume produksi tertentu yang kita harus capai, sehingga ongkos produksinya menjadi masuk, gitu ya. Artinya tidak terjadi kita harus mengeluarkan sesuatu biaya yang besar, ya. Karena konsekuensi dari padat karya ini yang banyak orang, kita hanya harus membayar tenaga kerja lebih banyak, walaupun teknologi yang kita gunakan bisa jadi lebih murah, ya. Hitung-hitungannya akan demikian, berapa volume produksi, kemudian pendapatan berapa, ya. Dan kita harus pisah-pisahkan ke dalam perhitungan tadi supaya kita tetap bisnis terus berjalan. Nah, demikian sudah cukup materi IoT dan kelayakan teknik teknologi. Terima kasih, salam sehat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.